Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala bihudurikum. Al-an ya, kita akan masuk dalam pertemuan ke-11 ya. Kita coba mengenal yang namanya ilmu sorof ya. Jadi kalau pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ya kemarin di pertemuan 10 kita mencoba untuk melatih ya dasar-dasar bahasa Arab ya, kemudian melatih ilmu nahunya ya. Sekarang kita mencoba untuk mengenal yang namanya ilmu sorof. Tolong dengarkan ya adik-adik atau teman-teman, coba ya. Apa ilmu sorof itu? Ya, sorof itu seperti yang kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab itu memiliki banyak cabang ilmu ya. Yang terpenting untuk dipelajari itu ada dua ya, ada ilmu nahu dan ilmu sorof. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Ilmu nahu itu membahas jabatan kata dalam kalimat atau harokat akhir dari suatu kata. Jadi kalau kita belajar ya dalam bahasa Arab, contoh dalam kalimat misalkan ana adhabu ilal madrasati ya, yang kita akan bahas dalam ilmu nahu itu adalah ana itu sebagai apa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman bisa yang namanya subjek, predikat, objek. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu nahunya. Jadi ana subjek ya atau fa'ilnya ya, adhabu itu fi'il, ilal madrasah itu keterangan ya. Nah, itu kalau dalam ilmu nahu. Jadi kita akan sedangkan ya dalam ilmu sorof kita akan membahas bagaimana suatu kata dapat berubah dari bentuk ke bentuk lainnya ya. Nah, yang tadi kalau dalam satu kalimat kita akan lihat bagaimana dari sisi jabatan katanya ya, di mana dia fi'il, di mana dia fa'il ya, kemudian mana dia maf'ul gitu ya. Nah, subjek, predikat, objek. Nah, dalam ilmu sorof itu bagaimana kita melihat perubahan bentuk kata ya, dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Oke, penasaran adik-adik? Kita coba lihat ya contoh berikut ini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau adik-adik atau teman-teman coba lihat kataba ya, kataba telah menulis ya. Kataba ini dalam bahasa Arab itu dapat berubah-ubah bentuknya ya. Satu contoh ya, kitabun ya, maktubun ya, maktabun, katibun, kitabatun, uktub ya. Ya, oke, lihat teman-teman ya, kataba ini asal katanya ya, kitabun berubah menjadi kitabun, itu artinya buku. Kemudian kalau kita menyebutkan maktubun itu berarti ya ditulis, berubah lagi katanya ya. Maktabun meja, benda, katibun menjadi penulis ya, kitabatun perihal menulis, uktub ya, uktub itu tulislah. Jadi dalam kita mempelajari sorof ya, nah kita lihat yang sorof itu kita kata itu bisa berubah bentuk-bentuknya, itu yang dipelajari oleh sorof ya. Jadi adik-adik tolong dipelajari gitu ya. Jadi apa? Jadi kalau kita melihat dari contoh seperti ini ya, dari kataba itu berubah bentuk ke dapat merubah bentuk dalam bentuk kata-kata seperti kitabun, maktubun, maktabun ya, atau katibun. Nah, ya berarti apa? Ya, memang secara bahasa ya
Sorob itu maknanya berubahan, ya. Jadi secara teknis, ya, eh, berubahnya dari mana? Dari akar kata, ya, menjadi bentuknya beragam, ya. Contoh tadi, kataba jadi katibun, jadi maktabun, ya. Untuk apa? Dan ingin apa? Maknanya berbeda, bentuknya berbeda, gitu ya. Jadi kalau sederhananya, ya, sorob itu, ya, kalau kita belajar ilmu sorob itu adalah membahas perubahan bentuk kata, ya. Deh. Nah, sebelum ke mana-mana, sebetulnya apa sih gitu, siapa yang menyusunnya? Ilmu sorob itu sebagian ahli bahasa pertama kali disusun oleh Mu'ad, ya, bin Muslim al-Hara, ya. Bahkan ada sebagian lagi mengatakan bahwa yang pertama kali membahas sorob itu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, ya. Nah, ini sebetulnya untuk apa? Ya, sebetulnya untuk bagaimana kemurnian bahasa ini dan bisa dipelajari. Jadi orang akan mudah, ya, mempelajari bahasa Arab. Jadi ketika belajar nahwu kita melihat jabatan atau predikat dari dari kata-kata tersebut dalam satu kalimat. Jadi kalau belajar belajar sorob itu bagaimana kita melihat, ya, perubahan kata, ya, perubahan kata. Jadi banyak banget, ya. Fa'ala, yaf'ulu, ya, fa'ilun, maf'ulun, gitu ya. Asal katanya dari mana, ya, gitu ya. Oke, ya. Tadi kalau teman-teman melihat ana adhabu pergi, ya. Dahaba yadhabu, ya, gitu ya. Nadhabu, gitu ya. Itu perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan, ya, yang bisa kita pelajari dalam ilmu sorof, karena ilmu sorof lah yang melihat bagaimana perubahan dari satu kata itu, ya. Kenapa tiba-tiba menjadi katibun, menjadi maktubun, gitu ya. Untuk apa? Tadi, ya, fungsinya untuk melihat bagaimana fungsi maknanya, ya, kemudian fungsi dari tadi di sini lihatnya, ya, fungsi bentuknya seperti apa, ya, gitu. Oke. Oke. Jadi kalau objeknya, ya, pembahasan ilmu sorof ini, ya, adik-adik, yang menjadi objek ilmu sorof itu adalah kata-kata bahasa Arab. Apa kata-katanya? Bisa dari isim, bisa dari fi'il, ya. Ya, isim dan fi'il pun yang mana? Yang mutasrif, yang dapat berubah, ya. Ya, dengan demikian huruf yang tidak menjadi objek pembahasan ilmu sorof, ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan tak ada yang namanya tahsin huruf, ya. Jadi teman-teman, kita lihat di sini, ya. Jadi isim dan fi'il mutasarrifnya. Oke. Acuannya apa? Acuan dalam ilmu sorof ini, ya, yang menjadi sumber pedoman ilmu sorof pada Al-Quran, ya, dan hadis-hadis Nabi dan perkataan orang-orang Arab. Tentunya bagaimana? Banyak perubahan-perubahan, ya, ketika misal ada kalimat, ya, ada satu ayat itu berubah bentuk, katanya itu berubah juga maknanya, ya, gitu ya. Dari maktabun, dari kitabun, gitu ya, itu berubah maknanya, ya. Oke. Jadi bagaimana misalkan penjelasan dalam ilmu hadis, ya, ada hadis Nabi dan perkataan orang-orang Arab. Jadi acuannya sebetulnya adalah kata-kata dalam bahasa Arab itu tadi, ya. Jadi fokusnya adik-adik kita melihat dari bagaimana ilmu sorof ini, ya. Nanti pertemuan selanjutnya, ya, pokoknya minggu ini, ya, kita mengenal ilmu sorof seperti apa, ya. Saya ulangi, ilmu nahwu, ya, tadi membahas mengenai jabatan atau predikat, ya,
dalam kalimat. Jadi contoh, ana adhabu ilal madrasati. Ana itu sebagai apa? Sebagai fiil kah? Ya, sebagai fa'il kah? Sebagai objek kah? Sebagai subjek kah? Gitu ya. Itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Bagaimana ilmu shorof? Ilmu shorof itu kita mempelajari perubahan kata, ya, dari kataba jadi katibun, jadi maktabun, ya, jadi uktub, ya. Oke, ya. Kalau itu, ya, kita lihat, ya, nanti di pertemuan sinkronus, ya, kita akan coba, ya, mempelajari lebih detail apa yang dimaksud dengan ilmu shorof, ya, sehingga teman-teman yang tadi sudah mempelajari ilmu nahwu, sekarang coba kita belajar secara pelan-pelan, ya, untuk mempelajari ilmu shorofnya, ya. Terima kasih adik-adik, syukron, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.